teman-teman, Tuhan mencintai kita apa iya? Seperti tadi dikatakan itu suatu pertanyaan bukan hanya berani tetapi apa bisa mempertanyakan apakah Tuhan betul-betul mencintai kita. Saya merasa bahwa deep down ada orang, ada kita sendiri mungkin kadang-kadang bertanya, loh, kalau itu yang terjadi macam-macam, apa Tuhan masih mencintai kita? Saya tentu mencoba memberi suatu jawaban. Judul ini sebuah provokasi. Provokasi berarti membuat orang kaget dan merasa kok bisa itu. Mempertanyakan apakah Tuhan benar-benar mencintai kita adalah sebuah provokasi. Latar belakang pertanyaan ini sebenarnya bukan misalnya virus COVID-19. Meskipun virus itu pada banyak orang menimbulkan pertanyaan, di mana Tuhan dalam pandemi corona itu? Suatu pandemi yang bukan hanya mengancam, membawa rasa sakit dan maut bagi jutaan orang, tapi lebih gawat, hampir pasti akan telah menjatuhkan puluhan, kalau bukan ratusan juta orang seluruh dunia ke dalam kemiskinan. Orang bisa bertanya, kok Tuhan mengizinkan itu? Tetapi seperti ditulis di sini, latar belakang judul ini sebetulnya bukan COVID, tetapi suatu tulisan yang saya baca dari Christian Weidemann itu, yang saya jawab dalam suatu tulisan di dalam majalah Rohani yang pada dasarnya itu yang akan saya bawa. Nah, Weidemann itu seorang teolog. Saya kira Protestan, guru besar gereja di Fakultas Teologi Protestan di Münster di Jerman. Dia menulis karangan yang saya baca kebetulan dalam buku Teologi Analitis. Buku itu judulnya Tindak Tuhan dalam Dunia dalam bahasa Jerman. Lalu judul tulisannya sekitar 15 halaman, 20 halaman. Tuhan tidak mencintai kita. Bukan dengan tanda tanya seperti judul pertemuan ini. Kok seorang teolog Kristiani bisa menyangka bahwa Allah mencintai kita? Dalam tulisan itu, Weidemann bertolak dari suatu kenyataan. Yaitu kenyataan bahwa di dunia terjadi begitu banyak siksaan, mengerikan, penderitaan, dan segala macam. Misalnya ada anak kecil disiksa dan dibunuh, atau masih mati karena terbakar hidup-hidup. Ada banyak kasus lain seperti itu. Weidemann bertanya, apakah mungkin dunia kita dengan sedemikian banyak kekejaman, kejahatan, penderitaan diciptakan oleh suatu realitas ilahi, ya Tuhan, yang mencintai kita? Secara canggih, Weidemann memeriksa segala kemungkinan untuk menemukan alasan mengapa meskipun Allah menguasai maha kuasa dan baik hati, kok ada begitu banyak penderitaan mengerikan di dunia, ia tidak menemukan suatu alasan yang meyakinkan. Dan memang tidak ada yang menemukan.
Akhirnya ia dengan dingin menarik kesimpulan yang menjadi judul dari pertemuan kita ini. Saya kutip dari Weidemann. Dunia bukan hanya menakjubkan, dunia juga mengerikan. Kalau betul bahwa dunia itu produk suatu realitas, maka itu berarti bahwa dunia bukan ciptaan suatu kuasa pelindung yang berbelas kasih dan baik hati. Dunia lantas merupakan produk suatu kuasa yang sekurang-kurangnya untuk sementara bersedia mengorbankan keselamatan beberapa ciptaan demi kemaslahatan keseluruhannya. Allah tidak mencintai kita. Mengapa tulisan Weidemann begitu menggoyangkan saya? Boleh yang berikut ya ini. Kalau seorang ateis menulis seperti itu, ya udah biasa ya. Misalnya Richard Dawkins, salah seorang dari yang disebut ateisme baru, yang sudah 30 tahun secara agresif melawan agama. Segala serangan dari sudut ateisme tidak mengherankan. Begitu pula kalau orang di luar iman Kristiani menyangkal bahwa Allah mencintai manusia. Saya bisa mengerti. Tapi kalau seorang Kristen Protestan atau Katolik, antara kita tak ada perbedaan mengenai hakikat Allah pencipta dan penebus kita. Jadi kalau seorang Kristen Protestan menulis seperti itu, kok bisa orang mengikuti Yesus, merasa berpegang pada Injil, dan mengatakan Allah, ya Allah Bapa, ya Allah pencipta, tidak mencintai kita. Teman-teman, saya berumur 87 tahun. Sesudah saya membaca tulisan Weidemann, saya barangkali untuk pertama kali merasa tangan dingin keraguan memegang hati saya. Kalau Allah betul-betul tidak mencintai kita, hancurlah saya. Lebih baik tidak ada Allah. Kalau benar ada Allah yang dengan hati dingin membiarkan anak kecil dibakar supaya keseluruhan dunia bisa berjalan lebih lancar, saya bukan di tangan Allah Bapa, melainkan di tangan sebuah monster. Ngeri misalnya, kalau dalam kematian saya, daripada saya habis selesai, jadi seperti ateis mengatakan, kalau mati habis, daripada selesai, malah berhadapan dengan monster itu. Iman saya sebagai pengikut Yesus berdasarkan suatu keyakinan. Allah adalah kasih. Itu ditulis juga oleh Yohanes dalam suratnya yang pertama di bab keempat. Allah mengasihi kita semua. Allah mengasihi saya. Karena itu kalau orang seiman, seperti Weidemann, ya sebenarnya tidak lagi seiman, ya, tidak seiman kalau begitu. Dengan pertimbangan tidak emosional dan kepala dingin. Jadi bukan karena kecewa lalu mengatakan macam-macam, tapi dengan kepala dingin mencapai kesimpulan bahwa ternyata tak benar Allah mencintai kita, melainkan apapun yang mendorong Allah untuk menciptakan kita itu bukan kasih. Saya goyang. Apa di akhir hidup saya harus mengakui bahwa pengandaian dasar hidup saya keliru.
dalam perjanjian baru dengan terangnya dipermaklumkan. Justru itulah kabar inti gembira bahwa Allah adalah kasih. Bahwa Allah mengutus putranya karena ia mencintai kita dan mau menyelamatkan kita. Karena itu perintah inti dalam kerajaan Allah. Yang disebut Yesus adalah kasih. Kasih kepada Allah, kasih pada semua. Kita Kristiani yakin bahwa Allah mengutus putranya menjadi manusia dan putranya bersedia mati di salib karena mengasihi kita. Boleh yang berikut, gambar yang berikut. Ya. Jadi ini suatu tantangan betul. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, goyang hati saya akhirnya bisa menguap. Saya lalu ingat kembali Paus Fransiskus. Ada pengalaman yang bagus dengan beliau. Beberapa tahun lalu, Fransiskus di Filipina, seorang anak putri berumur sekitar 10 tahun sambil menangis, bertanya pada Fransiskus, bagaimana kok Allah bisa membiarkan kakak saya menjadi korban narkoba? Paus sebentar berdiam diri. Lalu ia merangkul putra ini dan menjawab, saya juga tidak tahu. Yang mengesankan bukan hanya bahwa seorang paus mengaku tidak tahu, karena biasanya para paus mau memberi kesan bahwa atas segala pertanyaan mereka pasti punya jawaban. Fransiskus tidak demikian. Yang mengesankan, Fransiskus tidak punya jawaban, tetapi dengan menunjukkan betapa ia mencintai anak itu, ia sekaligus membuat anak itu mengerti jangan putus asa mengenai kakakmu. Fransiskus tidak tahu mengapa Allah membiarkan kakaknya itu menjadi korban narkoba. Ia tidak dapat menjelaskan penderitaan itu. Yang ia lakukan, ia merangkul anak itu. Yang kiranya dirasakan oleh anak seperti jangan putus asa, percayalah. Beberapa tahun lalu di Jerman, saya bertemu kembali dengan seorang ibu yang sangat dekat dengan saya. Dia itu ateis. Sejak kecil dia ateis. Anaknya yang pertama mati dalam kandungannya. Anaknya yang kedua terpaksa lahir sesar di bulan ke-7. Lalu harus masuk inkubator. Sesudah di inkubator selama 6 bulan, anaknya itu meninggal. Ibu itu mengatakan kepada saya, syukur saya tak percaya akan adanya Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan kalau ada bisa memperlakukan anakku begitu? Saya tentu tidak bisa memberi jawaban. Saya diam. Seperti Paus Fransiskus, saya merangkul dia. Jadi berhadapan dengan penderitaan, kita memang harus mengaku bahwa kita tidak mengerti. Kita tak punya jawaban.
yang dengan amat rinci dan canggih mau dibuktikan oleh Weidemann, yaitu bahwa kita tidak mengerti mengapa Allah mencintai kita kalau ada begitu banyak penderitaan lebih dari 2000 tahun lalu sudah dengan apa yang dikatakan oleh Weidemann, maaf, itu lebih dari 2000 tahun yang lalu sudah diungkapkan oleh filosof Yunani namanya Epikuros. Dia juga seorang ateis. Ucapan termasyhur dari Epikuros. Atau Tuhan mau menghapus keburukan di dunia tetapi tidak mampu. Lalu ia tidak maha kuasa. Atau ia mampu tetapi tidak mau. Lalu ia tidak maha baik. Adanya begitu banyak penderitaan merupakan masalah atau tantangan yang paling berat bagi iman akan Allah. Yang cinta dalam teologi Allah, yang dalam teologi maupun dalam filsafat Katolik itu cinta. Dalam buku saya, judulnya Menalar Tuhan, saya membahas masalah itu. Bahwa segala macam penjelasan mengapa dianggap wajar atau tepat kalau Allah memberikan kita penderitaan tidak memadai, itu harus dilihat. Saya anggap orang yang menjelaskan yaitu hukuman bagi dosa atau sebagainya, itu tidak senonoh. Kita tidak berhak mengatakan itu. Mau menjelaskan mengapa anak dibakar hidup-hidup adalah tidak senonoh. Anak dibakar hidup-hidup itu saya ambil dari buku penulis Rusia Dostoyevsky abad ke-19. Orang penuh kepercayaan pada Tuhan yang menceritakan kasus itu. Filsafat Katolik semakin mengaku bahwa berhadapan dengan penderitaan, pertanyaan mengapa Allah yang baik mengizinkan begitu banyak penderitaan di dunia. Filsafat tidak mempunyai jawaban. Filsafat menemukan batasnya. Nah, kalau Weidemann hanya menulis bahwa segala macam pembelaan Allah tidak tahan uji, saya kira itu semakin disetujui oleh teologi dan filsafat Katolik. Akan tetapi dia menarik kesimpulan lebih jauh. Dia menarik kesimpulan bahwa Allah tak mungkin mencintai kita. Dia tidak hanya mengatakan bahwa ia tidak mengerti bagaimana Allah yang cinta bisa mengizinkan penderitaan yang terjadi, melainkan dari pertimbangan itu ia menarik kesimpulan tentang siapa itu Allah. Kesimpulan tidak benar iman Kristiani bahwa Allah adalah cinta. Nah, itu berarti bahwa ini ada di atas ini berarti bahwa Weidemann mengklaim mengetahui siapa dan bagaimana seharusnya Allah. Padahal Allah menuntut agar kita percaya daripada seperti Paus Fransiskus mengaku bahwa ia tidak dapat menjawab mengapa Allah membiarkan ada manusia menderita. Ia menarik kesimpulan bahwa karena ia tidak mengerti mengapa Allah mengizinkan penderitaan, Allah tidak mungkin mencintai kita. Kesimpulan ini hanya bisa ditarik andai kata kita manusia dengan pengertian terbatas dapat mengerti seluruh kedalaman ilahi. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, teologi dan filsafat Kristiani selalu sadar bahwa kita dengan pengertian terbatas tak mungkin
mendalami siapa dan bagaimana Allah. Lalu bagaimana? Adanya penderitaan yang melemparkan kita kembali ke situasi di mana kita sendiri tidak menemukan jalan keluar lagi. Bukankah itu malah justru situasi umat manusia? Umat manusia yang tidak tertebus dari dosa, yang tidak tahu jalan keluar. Di mana sejak dosa manusia pertama, setiap dosa kemudian semakin melibatkan dalam kedosaannya. Itu yang kita sebut dosa asal. Di mana umat manusia terlibat dalam kedosaan dan kejahatan yang semakin tanpa harapan untuk bisa lepas lagi. Di mana segenap gerakan semakin mengunci manusia dalam jaring kejahatan. Contohnya adalah pelecehan seksual, di mana sering sekali orang yang melecet itu dari penjahat itu waktu muda sudah mengalami pelecehan sendiri. Apakah ada jalan keluar dari kedosaan kita? Nah, iman kita mengatakan bahwa solusi datang dari Tuhan. Itu yang dikisahkan dalam perjanjian lama. Situ ditulis bahwa Tuhan berjanji bahwa Ia sendiri akan membebaskan kita. Jadi ternyata Tuhan tidak membiarkan kita. Ia masuk ke sejarah kita dan dengan demikian ada harapan lagi. Ikon tentu adalah Abraham. Abraham yang disapa Tuhan. Diajak ke tanah baru, tanah keselamatan. Ishak, Yakub, Musa, Daud. Tuhan menjanjikan bahwa kita tidak akan ditinggalkan. Ajakan para nabi, percayalah pada Tuhan, Ia akan menyelamatkan kita. Dan lalu di Galilea, di tanah Yudea, di tengah wilayah Yahudi, muncul Yesus dari Nazaret. Dan orang yang melihat Yesus pada merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Suatu penyembuhan. Bukan hanya penyembuhan badan, melainkan juga penyembuhan jiwa dan hati. Ada kerahiman, rahmat, kasih. Orang merasa bahwa dengan Yesus semuanya bisa menjadi baik. Ada rasa bahwa dalam Yesus Allah sendiri datang. Perlu diperhatikan, Yesus tidak memberi penjelasan teoritis. Waktu dua murid Yohanes bertanya pada Yesus, "Kau tinggal di mana?" Yesus tidak memberi penjelasan, melainkan menjawab, "Ayo ikut aku." Itu Yohanes 1:31. Dan mereka mau. Murid-murid yang percaya pada Yesus dan mengikutinya, meskipun belum mengerti, melihat bahwa jalan Yesus itu bukan jalan menjadi penguasa di Yudea, melainkan kematian di salib. Takut. Yesus tidak menjelaskan mengapa ia harus menderita dan mati di kayu salib.
salah satu bentuk kematian yang paling mengerikan, paling menyiksa yang ditemukan manusia. Para murid hanya menyaksikan Yesus sampai ke Golgota karena ia percaya pada Bapa di surga dan karena ia mencintai kita. Yesus percaya. Yesus pun tidak mengerti di Taman Zaitun. Dia masih mohon kalau bisa dibebaskan tapi menyerahkan ke tangan Bapanya. Pada waktu murid-murid bertemu dengan Yesus yang bangkit, mata mereka terbuka. Mereka tahu sedalam-dalamnya yang satu ini. Yesus ada bersama mereka untuk selama-lamanya. Dan dengan Yesus, segala-galanya akan menjadi baik. Mereka percaya dan merasakan bahwa dalam Yesus mereka bersama Allah. Dari pengertian itu mereka tahu Allah adalah kasih. Mereka menyadari bahwa jawaban atas segala kebencian dan kejahatan bukan benci kembali, tetapi kasih. Mereka bahkan merasakan bahwa hati mereka yang tadinya sempit, kecil, menjadi luas karena kasih. Bahkan memancarkan kasih. Bahwa kepicikan mereka bukan halangan karena itu tulisan Yohanes lagi. Kalau hati kita mendakwa kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Maka mereka juga tahu bahwa pernah segala air mata akan dihapus dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Kekuatan keyakinan itu membuat para murid Yesus menjadi saksi keselamatan dalam Yesus. Saksi bahwa dalam Yesus mereka selamat. Bahwa dosa dan kejahatan tidak akan menang. Begitu yakin mereka sehingga kesaksian mereka dalam kekuatan Roh Kudus meluas ke seluruh dunia. Maka mereka yang menerima kesaksian itu mendapat kepastian bahwa dalam Yesus Allah beserta kita. Immanuel, ya. Yesus Immanuel. Allah beserta kita. Bahwa tidak ada orang yang ditinggalkan. Bahwa kebaikan menang terhadap kejahatan. Bahwa kita akan selamat. Semua tanpa kecuali. Bahwa segala-galanya akan menjadi baik. Yang tidak ditangkap, Weidemann tidak dimengerti dia, adalah bahwa di hadapan Allah kita memang tidak akan mengerti. Yesus sendiri karena menjadi manusia sama dengan kita melepaskan keilahiannya seperti ditulis Paulus dalam surat Filipi. Yesus sendiri tidak mengerti mengapa ia harus menderita, tetapi ia menderita. Ia menjadi solider dengan kita. Dalam Yesus, Allah jadi tahu apa yang kita alami. Tidak dari atas dan dari jauh nonton.
Allah terlibat dan kena kebencian manusia. Kita tidak dipanggil untuk mendapat pengertian teoritis, melainkan untuk percaya. Yesus mengajak, percayalah kepada aku. Jadi untuk mempercayakan diri kepada Yesus, itu memang inti kita Kristiani. Paulus menulis dalam surat kedua kepada Timotius, aku tahu siapa aku percaya, kepada siapa aku percaya, yaitu kepada yang Allah beserta kita kepada Yesus. Yesus tidak menjelaskan teka-teki dunia yang memang penuh pertanyaan, melainkan ia mengajak kita, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dikatakan Yesus kepada Thomas yang semula tidak mau percaya kisah rasul-rasul lain bahwa Yesus bangkit. Mengapa kita dapat percaya? Kita dapat percaya karena kita menerima Roh Allah, Roh Kudus. Percaya kepada Yesus berarti percaya bahwa kita akan selamat. Bahwa kita akan selamat karena Allah adalah kasih. Kita boleh percaya bahwa dalam Allah segala-galanya akan menjadi baik. Jadi teman-teman, ini sesuatu yang amat sangat penting. Kita memang perlu mohon iman kepada Tuhan. Karena kita sering tidak akan mengerti. Seperti Weidemann tidak mengerti, tapi lalu kita tidak menarik kesimpulan kepintaran kita sendiri. Kalau kita mengikuti Yesus, kita mengikuti Yesus karena kita percaya. Dan Yesus mengatakan, Allah mencintai kalian setiap tanpa kecuali, dan segala-galanya akan menjadi baik. Maka hati kita boleh kita biarkan terisi oleh rasa terima kasih terdalam. Rasa terima kasih itu amat penting. Terima kasih Tuhan. Memang kita tidak mengerti, kita percaya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Tritunggal. Ya, kita percaya, kita menyerahkan diri dan kita selamat. Ya, ini cukup. Silakan. Terima kasih Romo Magnis untuk pencerahan pada malam hari ini. Saya percaya kita semua yang ada dalam Zoom ini merasakan bahwa kasih Tuhan benar-benar terbukti dalam kehidupan kita. Walaupun judul ini memang sebuah provokasi seperti yang Romo katakan, oleh karena pernyataan dari seorang teolog Protestan, Christian Weidemann, bahwa Tuhan tidak mencintai kita. Tapi Romo sudah menampiknya dengan mengatakan, iman Kristiani itu Allah adalah kasih. Dan jika kita lihat lebih jauh lagi, Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia menjadikan kita anak-anaknya. Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita saat kita masih berdosa. Dengan kasih-Nya yang begitu besar,
dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia mengasihi kita, dia ingin di mana dia berada, di situ pun kita berada. Dan sejak penciptaan Adam dan Hawa, Tuhan Allah berkehendak agar manusia itu hidup bahagia. Nah, karena kita percaya kepada Allah, kita mengikuti Yesus. Dan dia sudah menepati setiap janji-janjinya. Dia menjanjikan pembebasan, dia sudah bebaskan kita dari dosa-dosa lewat penebusan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus tidak banyak bicara, tapi Yesus banyak berbuat kebaikan. Yesus mengajak, percayalah kepadaku dan ikutlah aku. Dan Romo katakan juga Allah menjadi solider kepada kita hanya oleh karena Yesus. Dalam penderitaan sepanjang jalan menuju Bukit Golgota, Allah turut merasakan apa yang kita manusia rasakan. Ada keputusasaan, ada kekhawatiran, ada kengerian, baik fisik maupun terlebih mental. Tapi Yesus menjalaninya tanpa kurang kepercayaan kepada Bapaknya. Yesus tidak kehilangan kasih. Karena dalam Yesus, semua itu akan menjadi baik. Akhirnya kita juga melihat dan merasakan kasih Allah yang begitu besar. Dan tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saya teringat akan sebuah tulisan di dinding yang saya pernah baca. Di dinding kamp konsentrasi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, di mana anak-anak Yahudi menunggu kematian mereka. Di situ tertulis, I believe in the sun when it is not shining. Jadi, saya percaya adanya matahari walaupun dia tidak bersinar. I believe in love even I don't feel it. Aku percaya akan adanya kasih walaupun saya tidak merasakan itu. Dan aku percaya adanya Tuhan. I believe in God even when He is silent. Meskipun dia diam. We can trust the love of God. Kita tidak bisa mengerti Tuhan, tapi kita bisa mempercayainya sebab kita telah menerima Roh Kudus. Saat ini mari kita biarkan hati kita terisi oleh rasa terima kasih yang mendalam seperti Romo ajak tadi. Dan kita katakan, kami mengasihimu Yesus. Terima kasih atas kasih setiamu yang begitu besar bagi kami.